tempat kalian. Daun teh saset Sariwangi. Iya, yang mana? Oke guys. Ada yang belanja ya. Ini pepayanya saya kupas dari malam, saya taruh di kulkas, dan tadi saya sudah sarapan pagi. Terus saya mau mengisi perut ini dengan buah biar segar. Kebetulan lagi panas, kemarin mendung, kemarin 3 hari lalu hujan, sekarang panas. Makan buah guys. Belum ada yang nonton nih. Tapi aku udah mandi pagi, cuma masih asli ini, belum pakai bedak, belum sisiran. Belum ada yang nonton nih. Habis. Kemarin tadi malam suka si orang takut-takutnya. Iya. Ada yang datang belanja nanya dari Kemangi guys, tapi kita kalau beli Kemangi batas 2 hari, selanjutnya dia sudah layu, jadi saya tidak jual lagi. Ini guys, saya cuma di kiosku. Nah, di luar ini aku jual kacang. Ada macam-macam ukurannya. Sayur sudah habis guys. Mungkin di area Kota Ambon mau pesan kaca atau lewat di Galala, lihat ini guys. Mau beli boleh. Kebetulan aku lagi jual. Macam-macam guys yang kita jual ini, karena sekarang ini cari duit sudah pada susah. Jadi kalau kita cuma fokus di kios doang, ya pemasukan setiap hari kurang untuk kita bayar kontrakan ya. Jadi apa saja yang saya mau jual, saya jual, yang penting halal.
Tahu nggak, sayur-sayur di Ambon juga mahal. Bagaimana dengan daerah Papua? Jadi tahu, perempuan itu harus bekerja. Karena kalau kita tidak bekerja, kita diremehkan oleh pria, oleh lelaki. Apalagi kalau kita punya suami. Sekarang kalau dulu sih tidak terlalu nampak, tapi kalau kita punya suami ini, kita tidak punya pekerjaan tapi suami punya pekerjaan, dia punya gaji. Kalau suami yang baik, tapi kalau suami yang pelit, dia suka ungkit-ungkit ini itu ya. Jadi kita istri-istri itu harus berusaha bekerja. Kalau kita bukan pegawai, ya kita cari pekerjaan apa, daripada kita duduk ngerumpi apa segala macam, mending kita cari kerja, mau jualan apa ya, kita bekerja. Dan dulu aku seperti itu waktu masih dengan mantan. Nah terus sekarang aku udah hidup sendiri. Cari duit udah pada susah guys, cari duit memang udah pada susah sekarang di mana-mana ya. Dan aku bersyukur bahwa aku tidak punya anak banyak yang tinggal sama-sama dengan aku. Di sini aku kontrak sendiri. Dan kita mau minta di mana, mau minta di adik kakak, orang tua juga tidak mungkin setiap hari dan selalu mereka ngasih buat kita, karena masing-masing sudah punya rumah tangga dan tanggung jawab sendiri ya. Jadi Tuhan kasih kita hikmat, kasih kita mata, kaki, tangan, tubuh ini untuk kita bekerja, karena orang pemalas itu tidak masuk dalam kerajaan surga, ya kan? Makanya kita jangan jadi orang minta-minta, kita harus bekerja. Tuhan sudah kasih hikmat buat kita, tangan ini untuk kita bekerja, kaki untuk kita melangkah. Jadi saya cuma mau bilang ya, selama saya hidup sendiri nih, apa saja yang saya tidak lakukannya, pekerjaan nih yang saya sudah lakukan. Saya pernah jadi ibu pembantu rumah tangga juga. Waktu itu pisah dengan suami itu guys, saya memang 4 hari itu tidak makan, saya lapar setengah mati. Saya meminta di mana, saya nyuci orang punya pakaian, daripada saya minta-minta. Nah saya nyuci orang pakaian dibayar 70.000 buat makan, buat ongkos pergi urusan. Jadi seperti itu hidup ini. Kalau kita tidak buat seperti itu, maka kita diremehkan oleh pasangan kita gitu, bahwa saya buang kok, nanti kok seperti ini. Jadi kita harus buktikan bahwa kita perempuan itu lebih kuat. Kita perempuan itu lebih kuat daripada pria. Kenapa saya bilang perempuan itu lebih kuat daripada pria? Karena perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk pria. Jadi perempuan walaupun dia hidup sendiri, dia bisa nyuci, dia bisa masak, dia bisa cari duit sendiri, dia bisa bekerja, dia lebih kuat. Walaupun dia lemah, ketika dibuat sakit hati, dia air matanya tumpah. Di situ dia mengeluarkan, dia punya onak-onak, dia punya perasaannya lewat air mata. Tapi kalau lelaki itu dia lemah. Walaupun lelaki itu dikatakan kuat, tapi lelaki itu dia lemah. Kenapa saya katakan lelaki itu dia lemah? Lelaki suami tanpa istri, dia tidak ada sih lelaki yang kuat juga sih, tapi tidak selalunya lelaki itu dia bisa bekerja seperti perempuan ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa bersyukur kita perempuan ini, kita lebih hebat daripada lelaki, karena semua pekerjaan itu kita bisa lakukan, ya kan? Tapi kalau lelaki cuma 75% yang bisa lakukan. Nah, oleh sebab itu, dan satu hal lagi, untuk ngurusin anak-anak itu kan yang lebih hebat kan perempuan, bukan lelaki. Nah, ada juga sih bapak-bapak sih, bapak-bapak yang lebih hebat juga ya. Dan sama bilang, kita perempuan ini
jadi perempuan, jadi wanita. Beribu berjuta. Beribu berjuta. Sepi bikin beribu berjuta tusukan-tusukan di hati kita hingga terluka ya. Berjuta luka yang ada di dalam gudang perasaan itu. Kebanyakan tak sedikit wanita itu dia menampakkan lewat senyumnya. Ya senyumnya yang seperti apa? Cuma senyum, tidak bisa berkata-kata. Karena yang tahu cuma Tuhan. Yang tahu isi hatinya, yang tahu seluruh kehidupannya, perjalanan hidupnya hanya Tuhan. Jadi saya tidak membela perempuannya, tapi saya mau bilang buat laki-laki. Kalau ada pasanganmu atau suami-suami ya, kalau ada pasanganmu, kalian harus jaga dengan baik. Begitupun istri. Jagalah pasangan kalian baik-baik. Karena jadi seorang janda itu tidak gampang. Kadang kami dihina, kami dikucilkan, kami diremehkan. Nah, itulah nasib janda. Tapi saya mau bilang buat janda-janda yang hebat, janda-janda yang tangguh, kita harus buktikan kepada pasangan kita kalau memang itu cerai hidup. Saya mau bilang ya, kita perempuan itu lebih kuat. Jadi jangan pernah meremehkan kita. Kalau memang pasangan kita sudah nyaman ke orang lain, jangan kita mikir dia, jangan kita sakit hati, jangan kita saling membalas, jangan. Karena balasan itu hanya hak Tuhan, milik Tuhan. Tapi kita mau tunjukkan buat pasangan kita yang cerai hidup ini bahwa saya mampu bekerja, cari duit. Ya, inilah buktinya, guys. Apa saja yang saya tidak jual, saya jual. Sampai di kaca mebel. Ada juga lemari yang nanti sebentar lagi mereka akan bawa ke sini. Apa saja yang saya tidak jual di sini, semuanya saya jual. Kalau saya tidak melakukan seperti ini, makan di mana, mau bayar kontrakan bagaimana, bayar listrik bagaimana, ongkos bagaimana, gitu, ya kan? Jadi seperti itu aja. Coba yang nonton ini komen kah? Oke, saya mau pamit dulu sebentar ya. Di cerita saya di pagi hari ini.